Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat sunat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita muliakan guru-guru kita, orang tua kita, wabil khusus yang kita hormati Ketua DKM dari Masjid Nurul Huda, yaitu Ustadz Syarif Hidayat STHI, beserta pengurus yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa takriman wa ta'ziman wa mahabbah. Semoga dengan berkumpullah kita semua di sini bisa mendatangkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan hari ini kita masih bersama-sama diberikan kenikmatan, baik itu nikmat kecil maupun besar, wabil khusus iman, Islam, sehat badan, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat isya, sekaligus nanti kita akan melaksanakan sholat sunat tarawih. Semoga langkah kita bisa menjadi catatan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para pengikutnya yang selalu bermujahadah jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jelas di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ditafsirkan dalam tafsir jalan lain, idan la arda ala ahadi min ummati yadkhulun nar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ridho ada salah satu umatnya yang masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ditegaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki doa yang akan diijabah, memiliki doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyimpan doanya untuk memberikan syafaat kepada umatnya pada hari kiamat nanti, selama umatnya tidak menduakan Allah, selama umatnya tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya mendapat tema tentang salat, yang dimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan, an Abi Darda radhiyallahu an, dari Abi Darda semoga Allah meridhoinya, ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendapatkan wasiat dari guruku, dari kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Rasulullah diantaranya yang disampaikan kepada Abi Darda, la tatsruk salatan maktubatan muta'ammidan faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu adimmah. Janganlah sekali-kali engkau meninggalkan salat 5 waktu muta'ammidan dengan sengaja.
Faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at min adzimmah. Maka bagi siapa yang meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja, faqad bari'at minhu adzimmah, maka akan terputus dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat secara bahasa yaitu ad-du'a, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastilahan, dan salat secara istilah ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan muftatahatun bitakbirillah wa muhtatamatun bitaslim. Salat adalah suatu ibadah tatadamman yang mencangkupi perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Oleh karenanya, di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, yang penuh rahmat Allah, yang penuh maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ditegaskan di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka, dan apabila ada yang bertanya tentang diriku wahai Muhammad, fa inni qarib, maka sesungguhnya Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, Allah akan mengijabah, Allah akan mengabulkan bagi siapa? Bagi yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat kalau hajat-hajat kita ingin cepat dikabulkan oleh Allah, falyastajibu li, hendaklah kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, dan hendaklah kita beriman kepada Allah, la'allahum yarshudun, agar kita semua mendapatkan kebenaran, agar kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dijelaskan dalam tafsir fi zilalil Quran, kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat ini ketika Allah berbicara mengenai bulan suci Ramadan. Karena doa orang yang berpuasa itu lebih dekat dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang lain, dalam hadis qudsinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni Adam, setiap amalan anak cucu Adam Allah akan lipat gandakan, baik salat kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, amaliyah kebaikan kita, pasti Allah akan lipat gandakan. Al-hasanatu bi'asyri amsalihah, satu kebaikan Allah akan melipat gandakan menjadi 10 ila sab'i mi'atin di'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Ila saum, kecuali puasa, fa innahu li wa anna ajzi bih, maka sesungguhnya puasa itu adalah milik Allah, dan Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya, Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Karena kenapa? Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajri, karena mereka semua telah meninggalkan syahwatnya, baik makanannya, minumannya, maupun hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, min ajli, karena Allah. Oleh karena dalam hadis yang lain, dis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Yang pertama, farhatun 'inda fitri, kebahagiaan ketika di waktu berbuka. Yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan terutama ketika di waktu berbuka? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun mustajabatun, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika di waktu berbuka ada doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan dalam periwayatan Imam Ahmad, inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun ma la taraddu, sesungguhnya bagi orang berpuasa ketika di waktu berbuka ada doa yang tidak akan tertolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehabis kita berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma laka sumtu, ya Allah,
aku berpuasa untukmu, wa bika amantu, dan aku beriman untukmu, wa ala rizqika aftartu, dan aku mendapatkan rizki untuk berbuka, bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Baru kita berdoa kepada Allah, insya Allah hajat-hajat kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah, kemuliaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dengan kita melaksanakan salat 5 waktu, takfur khotoya, dengan ibadah salat bisa menutupi perbuatan-perbuatan yang buruk yang ada dalam diri kita. Ditegaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Muslim As-Salabi, dari Muslim As-Salabi. Siapa Muslim As-Salabi? Termasuk kekasih Rasulullah atau pembantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhaltu ala Abi Umamah, aku menemui Abi Umamah, yang dimana Abi Umamah ketika itu sedang dalam masjid. Maka aku mengatakan kepadanya, ya Aba Umamah, wahai Aba Umamah, inna rajulan hadasani annaka sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki hadasani yang menyampaikan kepadaku, sesungguhnya engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a fa asbaghal wudu, bagi siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya. Imam Syafi'i fardu maupun yang sunahnya dibawa. Fardunya ada 6, sunahnya ada 10. Imam Malik yang fardu saja. Imam Abu Hanifah, kita mandi itu sudah bisa melakukan ibadah sholat. Karena kita mayoritas di Indonesia bermadzhab Imam Syafi'i, baik yang fardu maupun yang sunnah dibawa. Insya Allah setiap tetesan yang jatuh ke tanah, yang jatuh ke bumi, menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man tawaddu'a fa asbaghal wudu, bagi siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya. Sehabis berwudu dengan sempurna, dia mendirikan sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu fi dzalikal yaum, maka dosa-dosanya akan dihapusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi catatan yang akan dihapus oleh Allah melalui wudu dan ibadah salat, yaitu as-saghair, dosa-dosa yang kecil. Fa amal kabair, bagaimana dosa yang besar? Apa aja dosa yang besar? Syirik kepada Allah, menduakan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, menzalimin saudaranya atau mengambil hak orang lain, maka wajib baginya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang berarti ar-ruju', kembali. Ar-ruju'u min af'alil madhmumah ila af'alil mahmudah. Kembali dari perbuatan-perbuatan tercela kepada perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak istighfar. Dalam periwayatan Imam Bukhari, tidaklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap harinya mengucapkan istighfar sebanyak 70 marrah, 70 kali. Dalam periwayatan Imam Muslim, tidaklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap harinya mengucapkan istighfar sebanyak 100 marrah, sebanyak 100 kali. Insyaallah dengan kita selalu memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita akan cepat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang di mana ampunan Allah itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat takwa. Takwa dalam Al-Qur'an, dalam surah At-Talaq ayat kedua, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dan bagi siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Pasti Allah akan memberikan solusinya. Man ismun mausulun yadullu ala amyah, huruf sambung yang menunjukkan kepada subjek maupun objek tanpa batas, baik itu laki-laki, perempuan, besar, kecil, selama ia bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya, pasti Allah akan memberikan solusinya. Kita perhatikan ketika Allah menyebutkan jalan keluar, makhraja, tanpa menggunakan alif lam, makhraja bentukan nakirah, global, umum, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada setiap hambanya, wahai hambaku, jika kalian memiliki kesulitan hidup, baik kesulitan dalam rumah tangga, kesulitan dalam berdagang,
kesulitan di kantor, solusi gampang. Kita bertakwa kepada Allah, pasti pelan-pelan Allah akan memberikan jalan keluarnya. Harta kita boleh banyak, kedudukan kita boleh tinggi, jabatan kita boleh tinggi, tetapi yang menjadi pertanyaan besar, apabila kita masih memiliki kesulitan hidup sampai dengan saat ini, mungkin bukan karena harta kita yang kurang banyak, mungkin bukan karena jabatan kita yang kurang tinggi, mungkin bukan karena pendidikan kita yang kurang tinggi. Satu, mungkin karena kita kurang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan kita selalu memperbanyak ibadah salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dosa-dosa kita akan cepat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mamasyat ilahi rijlahu, apa yang diinjak oleh kedua kaki kita melalui wudu dan ibadah salat bisa diampuni oleh Allah. Wa qabadat yadahu, dan apa yang dipegang oleh kedua tangan kita melalui wudu dan ibadah salat bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nazzarat ilahi ainahu, dan apa yang dilihat oleh kedua mata kita melalui wudu dan ibadah salat bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dibisikkan oleh hati kecil kita untuk perbuatan-perbuatan yang buruk melalui wudu dan ibadah salat bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Umamah, maka Abu Umamah mengatakan, wallahi hafu qasam, demi Allah, qad sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah aku langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miraran, itu berulang kali. Mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini kita semua bisa meraih nilai-nilai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat Allah, bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, setelah Ramadan kita menjadi manusia yang fitrah, manusia yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.